Oke, kali ini kita tidak melakukan perhitungan, tetapi melalui sifatnya. Ya. Jadi pertama saya tuliskan dulu definisi, misalnya XN barisan, ya, atau langsung saja ya. Jadi ini dia. Barisan XN disebut monoton naik jika suku berikutnya lebih besar sama dengan XN ya. Untuk semua N, seperti saya katakan, yang penting itu adalah bagian belakangnya, ya, bukan depannya. Oleh karena itu, mungkin untuk setiap N yang lebih besar dari suatu N1 gitu. Ya. Nah, monoton naik sudah jelas, yaitu suku berikutnya lebih besar dari suku. Kalau monoton turun, ya tentu saja begini ya. Oke. Nah, kemudian definisi barisan XN disebut terbatas di atas, jika ada M positif, tidak harus ya tidak harus sebetulnya M, sehingga harga XN itu lebih kecil dari M untuk semua N. Nah, seperti tadi cukup ekornya, jadi lebih besar dari N2 misalkan. Nah, tentu kalau saya batasi dia positif juga tidak masalah. Ya. Jadi yang penting adalah ini ada pagernya. Ya. Jadi walaupun ini nolnya, kalau sukunya itu ada di sini, barisannya, kemudian saya katakan harus ada di sini, ya tidak masalah. Ya. Oleh karena itu bisa saja saya tambahkan lebih besar dari nol. Nah, sekarang barisan yang monoton naik, jadi misalnya ini X1, X2, ya, monoton naik, terus naik, tapi dia terbatas begini. Ya, tidak bisa lewat, tapi dia naik terus. Tentu terakhir dia akan berkumpul di sini. Ya. Jadi di sini teoremanya tentang keterbatasan barisan monoton. Ya. Jadi keterbatasan barisan monoton, mungkin bukan itu ya, tapi kekonvergenan barisan monoton naik dan terbatas di atas. Ya. Jadi teoremanya adalah teorema itu sifat dalil jika XN barisan monoton naik dan terbatas di atas, maka XN konvergen. Ya. Nah, buktinya
bukti. Oke. Misalkan A adalah nilai ya, nilai dari XN. Jadi ya, N-nya anggota dari N. Ya. Nah, karena dia terbatas di atas, maka barisannya terbatas di atas, maka A terbatas di atas. Ya. Nah, tentu saja dia tidak kosong ya, hanya tidak kosong. Jadi suprimum A ada. Ya, katakanlah sebagai A ini ada. Nah, akan dibuktikan bahwa barisan yang tadi itu akan konvergen ke A. Ya. Jadi untuk membuktikan ini seperti biasa, ambil epsilon positif, akan dicari N asli, demikian sehingga untuk semua N yang lebih besar dari N, implies bahwa AN min A itu lebih kecil dari epsilon. Nah, tentu saja karena A itu adalah suprimumnya, A kecil itu, ya, A kecil itu adalah suprimumnya. Jadi dalam hal ini tentu kenapa ini tiba-tiba ada AN ya? Bagus juga ini salah sehingga kita highlight ya XN. Nah, A itu adalah unsur dari sini ya. Jadi A-nya terbatas di atas, maka artinya suku dari itu tentu lebih kecil dari suprimumnya. Ya. Untuk semua N. Oke. Nah, sekarang epsilon itu sudah diambil. Kita tahu bahwa A min epsilon itu bukan batas atas dari A. Ya kan? Masih ingat? Kita berdarah-darah mempelajari ini. Jadi kalau dia bukan batas atas, maka akan ada AN. Ya, kok AN lagi? Yaitu XN sehingga memenuhi begini lebih kecil dari A tentunya. Ya. Nah, tetapi barisannya monoton naik. Ya, barisannya monoton naik. Tapi barisan monoton naik. Tentunya untuk semua N yang lebih besar dari N besar, ya, lebih besar dari ini, itu akan memenuhi lebih kecil atau sama dengan XN. Nah, ini sendiri sudah lebih kecil dari begini. Ya, ya ini lebih besar, tapi tulisannya kan ini lebih kecil ya. Oke. Nah, XN-nya sendiri tentu dia lebih kecil dari A, karena A-nya adalah suprimum. Dan tentu lebih kecil dari A plus epsilon. Jadi di sini kesimpulannya, harga XN itu terletak di antara A plus epsilon, A min epsilon. Ya, kalau saya pindahkan ke sana, maka akan memperoleh epsilon, epsilon. Dan ini bisa saya tulis sebagai XN min A lebih kecil epsilon. Ya, kalau mau di sini bolehlah begini. Oke, jadi sudah kita cari. Ya. Nah, sekarang saya ingin memberi contoh, yaitu
soal 29.1 I. Jadi ada barisan A1-nya 1. Oh, dia pakai A ya. Ya sudah, kita pakai X, ini A ya, nggak apa-apa, atau X saja. X1 1 dan XN plus 1-nya itu adalah 3A. Saya salah, maaf. 3XN plus 2/6. Nah, kalau kita mau lihat ininya, kita gambar gini ya, Y sama dengan 3X plus 6 3X plus 2/6 ya. Kalau kita gambar ini Y sama dengan X, ini setengah. Jadi saya gambar dia begini ya. Saya pakai warna lain, katakanlah merah. Ini adalah 3X plus 6, 3X plus 2/6. Nah, mulai dengan 1. Misalkan di sini. Ya. 1 nilainya di sini. Ya, jadi ini X1 sama dengan 1, maka setinggi ini adalah 3X1 plus 2/6. Itu adalah X2. Nah, untuk mencari berikutnya, ini saya pindahkan ke sini ya. Jadi dia ini X2. Ya. Demikian seterusnya. Gitu. Nah, sayang contohnya di sini saya ambil dari soal itu, kelihatannya barisannya akan monoton turun nih. Ya, akan monoton turun, dan saya harus membuktikan bahwa dia terbatas di bawah. Ya. Jadi ya bagus juga lah. Ya. Jadi dugaan kita XN itu monoton turun. Ya, dan terbatas. Saya salah ini. Saya salah ya, harusnya begini ya. Seharusnya begini, salah berarti. Y sama dengan X. Kemudian Y sama dengan 3X plus 2/6 ya. Setengah sepertiga. Jadi ini naik di sini, tapi dia turun gitu. Nah, ini berapa ini? Ini bisa kita cari dari 3X plus 2/6 sama dengan X. Jadi 6X 3X ya. Jadi X-nya adalah 3/2. Nah, ini 3/2 ya. Jadi sekarang kalau X-nya 1 itu di sini, kemudian kan hitung di sini ya. Nah, ini adalah nilainya 3X1 plus 2/6. Nah, ini X2. Jadi untuk nyari X2-nya, saya pindah ke sini. Nah, ini X2. Ya. Nah, kalau kali ini bukan monoton turun, tapi naik ya. Naik dan terbatas di atas. Oke. Ya. Nah, sekarang kita nggak boleh pakai gambar. Oke, jadi sekali lagi saya tuliskan barisannya X11, XN plus 1 adalah 3XN plus 2/6. Ya. Tadi lupa ini. Jadi barisannya itu X2 3 plus 2/6, 5/6. X3 5/6 kali 3 ditambah 2/6.
6. Jadi 15 plus 12 per 36. 27 per 36. Nah, tentu saja ini harganya berapa? Oh, turun ya. Kok salah saya gambarnya? Ini salah di mana ini? Ini harusnya 2/3 ya. Ini harusnya 2/3. Oke. Jadi satunya di sini saya gambar. Di sini. Ini adalah X2. Udah naik. Ya, jadi dia monoton turun ya. Oke. Daripada saya nggak di video lagi lah. Oke. Jadi dia monoton turun. Nah, jadi kita harus membuktikan bahwa barisan itu monoton turun. Jadi dalam hal ini akan diperlihatkan bahwa barisan monoton turun. Ya. Jadi ini kan kali 6, 30 per 36 ya. Oke, jadi betul monoton turun. Dan ini lebih kecil dari 36 per 36. Oke, satu ya, ini lebih kecil dan ini lebih kecil lagi. Jadi monoton turun juga. Nah, kita bisa dengan menggunakan induksi ya. Induksi. Jadi X1 lebih besar dari X2. Ya. Nah, anggap XK lebih besar dari XK plus 1. Akan dibuktikan bahwa XK plus 1 lebih besar dari XK. XK plus 2. Ya. Jadi ini K plus 2, ini K plus 1. Betul. Oke. Nah, kita mulai dari sini. Itu sudah berlaku, jadi 3XK lebih besar dari 3XK plus 1, ini ditambah 2, dan tentu saja boleh dibagi, maka ini adalah XK plus 1, lebih besar dari XK plus 2. Jadi sudah terbukti dia monoton turun. Ya. Jadi monoton turun. Nah, kita boleh saja mengatakan bahwa berikutnya XN itu terbatas di bawah. Nah, ini oleh 0 saja boleh. Ya. Ya, jadi terbatas di bawah. Kita akan dibuktikan bahwa XN itu lebih besar dari 0 untuk semua N. Sekali lagi, buktinya dengan kontradiksi. Kok kontradiksi? Induksi. Induksi matematika. Oke. Karena X1 itu 1, ya tentu dia lebih besar dari 0. Nah, terus anggap XK-nya positif. Ya, anggap ini akan dibuktikan bahwa yang berikutnya juga positif. Dalam hal ini mudah, kita mulai dari ini. 3XK plus 2 per 6. Ya, tentu positif ya. Oke, jadi ini adalah XK plus 1. Jadi sudah terbukti, maka kita lihat bahwa barisan yang diketahui tadi, yaitu X11
xn plus 1 adalah 3xn plus 2 per 6, itu adalah monoton turun dan terbatas di bawah. Oleh karena itu, xn konvergen. Ya, jadi misal limit xn-nya sama dengan a, maka kita punya ini kan. Ya. Jadi di sini limit dari xn plus 1 sama dengan limit dari 3xn plus 2 per 6. Tapi sebagai barisan dia ini sama saja dengan 3 limit xn plus 2 per 6. Suku berikutnya tentu juga menuju ke A. Gitu. Ya. Jadi hasilnya A, 3A plus 2 per 6. Nah, kalau dihitung, kalikan 6A min 3A sama dengan 2, maka A-nya adalah 2 per 3. Jadi kita terbalik 3 per 2 ya. Oke, jadi barisan tadi konvergen dan limitnya menuju ke sini ya. Jadi limit dari xn tadi akan menuju 2 per 3. Nah, sekarang coba kerjakan untuk hari Selasa, yaitu soal 2.9. Tentu saja boleh 2.10. Ya, awas nanti orang-orang yang saya cirikan tak suruh maju. Oke.